Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 yang berbahagia. Bagaimanakah kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat. Yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Saya juga berharap kalian mudah-mudahan senantiasa bergembira dan tetap semangat mengikuti pembelajaran secara online atau secara daring dari rumah masing-masing. Anak-anakku siswa-siswi kelas 3, beberapa waktu yang lalu kita sudah selesai melaksanakan PTS atau penilaian tengah semester 1 atau tengah semester gasal. Hasilnya akan diumumkan atau dibagikan pada hari Jumat tanggal 25 September 2020. Bagi anak-anak yang sudah mendapatkan nilai yang baik, yang bagus, pertahankan bahkan tingkatkan prestasi kalian. Dan bagi anak-anak yang belum mendapatkan nilai yang memuaskan, belum mendapatkan nilai yang bagus, jangan berkecil hati, jangan terlalu bersedih. Masih banyak kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan prestasi belajar kita. Tentu dengan cara lebih giat belajar, lebih tekun belajar, dan tidak menyerah, ya. Nah, anak-anak, setelah PTS selesai, maka pembelajaran kita akan dilanjutkan pada tema 3, yaitu aneka benda di sekitarku. Mari kita pelajari bersama-sama. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Baiklah anak-anak, kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Hayu ya, apa itu benda. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Massa adalah berat benda, ya, katakanlah begitu, berat benda. Massa bisa diketahui dengan cara menimbang suatu benda. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Benda itu memiliki massa dan menempati ruang. Yang dimaksud dengan menempati ruang bagaimana? Saya ambil sebuah contoh seperti ini. Perhatikanlah gelas yang Pak Rifan bawa. Gelas ini memiliki ruang, ya, memiliki ruang di dalamnya. Nah, ketika gelas ini saya isi dengan benda-benda ini, misalnya ini ada stempel, kemudian ada pensil, kemudian ada staples, kemudian ada isolasi, kemudian ada pulpen. Nah, apabila gelas ini saya isi terus-menerus dengan benda-benda tersebut, apa yang terjadi? Lama-kelamaan gelas ini akan penuh, ya. Artinya benda-benda ini menempati ruang, memenuhi ruang ini, ya. Apabila saya terus kasih ini, misalnya tambah dengan cutter, ya, kemudian saya tambah dengan stip atau penghapus, ya, kemudian saya tambah dengan papan nama saya ini, ya, nama saya ini, ya, kemudian saya tambah lagi dengan uang, beberapa koin uang. Lama-kelamaan gelas ini akan penuh. Artinya benda-benda ini menempati ruang. Paham ya? Nah, coba bayangkan seandainya gelas ini, gelas yang kosong ini tadi, saya isi dengan suara saya. Apakah suara saya ini akan memenuhi gelas ini? Tidak, ya. Gelas ini akan tetap kosong. Artinya suara bukan merupakan benda. Nah, anak-anak, benda ada yang berwujud padat, ada yang berwujud cair, dan ada yang berwujud gas. Kalau yang saya contohkan tadi, saya mengisi gelas dengan pensil, dengan pulpen, dengan staples, dengan isolasi, semuanya merupakan benda padat.
Nah, selain benda padat, ada juga benda yang berwujud cair. Sebagai contoh, saya akan mengisi gelas ini dengan air. Baiklah anak-anak, seperti yang kalian lihat, Pak Rifan mengisi gelas ini dengan air tawar atau air putih, ya. Air merupakan benda yang berwujud cair, ya. Air termasuk benda ya, karena dia menempati ruangan atau menempati gelas ini. Apabila saya tambahkan lagi air, maka lama-kelamaan akan penuh ya, dan bisa meludak atau meluap ya. Itu tandanya bahwa air juga termasuk benda. Baiklah anak-anak, selain menempati ruang, benda juga memiliki massa. Massa bisa diukur dengan cara ditimbang. Massa itu apa? Massa adalah berat. Baiklah anak-anak, saya memiliki dua gelas yang sama. Yang satu kosong dan yang satu gelasnya berisi air, berisi sebuah benda. Manakah yang lebih berat? Yang di sebelah di tangan kanan saya atau di tangan kiri saya? Yang lebih berat adalah gelas yang ada di tangan kanan saya. Mengapa? Karena gelas ini berisi air ya. Gelas yang sama, tetapi yang satu yang di sebelah kanan saya ini lebih berat. Hal itu karena benda memiliki massa atau memiliki berat. Nah, baiklah anak-anak, supaya kalian lebih memahami tentang apa itu benda, mari kita perhatikan tabel pengamatan benda berikut ini. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan tabel pengamatan benda berikut ini. Nomor 1, kelinci. Sifatnya menempati ruang dan memiliki massa. Ya, ini kita centang semua. Kesimpulannya, kelinci merupakan benda, ya. Kemudian yang kedua, cahaya. Cahaya apakah menempati ruang? Tidak ya. Maka kita tidak centang. Cahaya juga tidak memiliki massa. Dia tidak memiliki berat. Kesimpulannya, cahaya bukan merupakan benda, ya. Yang ketiga, sepatu. Sepatu itu menempati ruang, ya. Sepatu juga memiliki massa, ya. Kesimpulannya, sepatu merupakan benda, ya. Nomor 4, suara. Suara tidak menempati ruang, ya. Suara juga tidak memiliki massa. Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa suara bukan merupakan benda, ya. Nomor 5, meja menempati ruang dan memiliki massa. Maka meja merupakan benda. Nomor 7, kerikil. Maaf, nomor 6, kerikil. Kerikil menempati ruang dan memiliki massa. Kesimpulannya, kerikil merupakan benda, ya. Yang nomor 7, panas. Panas apakah menempati ruang? Tidak, ya. Kita tidak centang, ya. Panas juga tidak memiliki massa, ya. Sehingga panas tidak kita centang, ya. Kesimpulannya, panas bukan merupakan benda, ya. Nomor 7, kertas. Kertas itu menempati ruang dan memiliki massa. Maka kertas merupakan benda, ya. Demikian pengamatan kita pada benda-benda di sekitar kita. Nah, sudah paham ya anak-anak? Dari tabel pengamatan tersebut kita ketahui bahwa benda menempati ruang dan memiliki massa. Nah, benda juga memiliki kegunaannya masing-masing. Mari kita perhatikan contoh berikut ini.
saya memegang sebuah seruling atau recorder ya. Apakah kegunaan benda ini? Kegunaan benda ini adalah menghasilkan bunyi atau nada-nada tertentu. Recorder merupakan alat musik tiup ya. Kegunaannya adalah untuk memainkan nada-nada tertentu ya. Selain seruling, saya juga mempunyai pena. Apa kegunaan pena? Kegunaannya adalah untuk menulis. Masing-masing benda memiliki kegunaannya sendiri-sendiri. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang nomor 1 ada gambar ban ya, ban mobil ya, sebuah ban atau roda ya. Kemudian yang satunya ada jam dinding ya. Pertanyaan yang A, apakah kegunaan masing-masing benda di samping ya? Ban, apa guna ban atau guna roda? Roda atau ban berguna agar mobil atau kendaraan bisa berjalan. Kemudian yang jam dinding, apa gunanya? Jam dinding berguna untuk mengetahui waktu ya. Nah, pertanyaan yang B, apakah persamaan benda di samping? Persamaannya adalah baik ban atau roda maupun jam dinding sama-sama berbentuk lingkaran ya. Benda manakah yang berukuran lebih besar? Yang berukuran lebih besar tentu adalah roda atau ban mobil ya. Baik, mari kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Ada gambar apa ini? Sendok ya, dan ada sekop ya. Nah, apakah kegunaan masing-masing benda di samping ya? Kegunaannya adalah sendok itu untuk mengambil nasi atau makanan ya. Sedangkan sekop kegunaannya adalah untuk mengambil pasir ya atau tanah ya misalnya ya. Persamaannya apa? Dari benda-benda di samping, persamaan antara sendok dan sekop ada banyak sekali persamaannya. Kemarin ada anak yang menjawab sama-sama memiliki gagang. Oke, betul ya, bisa ya. Kemudian apalagi persamaannya? Persamaan antara sendok dan sekop adalah sama-sama untuk mengambil benda ya, sama-sama untuk mengambil benda. Cuman bedanya kalau sendok adalah untuk mengambil nasi ya, atau gula atau bubuk kopi ya, sedangkan sekop untuk mengambil pasir ya. Nah, benda manakah yang berukuran lebih panjang? Tentu adalah sekop ya. Sekop ini lebih panjang, bahkan lebih besar daripada sendok. Lanjut ke yang nomor 3. Ada 2 buah gambar. Yang pertama adalah gambar buku dan yang kedua adalah lemari ya. Apakah kegunaan masing-masing benda di samping? Buku berguna untuk menulis ya, atau untuk dibaca ya. Kalau ini buku tulis berarti untuk menulis atau mencatat sesuatu hal yang penting ya. Kemudian kegunaan lemari adalah untuk menyimpan pakaian. Nah, pertanyaan yang B, apa persamaan benda di samping? Adalah sama-sama berbentuk kotak ya, sama-sama berbentuk kotak. Yang C, benda manakah yang berukuran lebih besar? Tentu adalah lemari. Lemari tentu lebih besar dari buku ya. Lemari bisa juga untuk menyimpan buku ya. Buku bisa kita masukkan dalam lemari ya. Nah, demikianlah siswa-siswi kelas 3, kita sudah selesai untuk membandingkan 2 buah benda, manakah yang lebih besar. Demikianlah anak-anak penjelasan singkat mengenai apa itu benda.
Apa yang bisa kita simpulkan pada kegiatan kita pada hari ini? Sesuatu bisa dikatakan benda apabila yang pertama menempati ruang dan yang kedua memiliki massa. Kemudian benda ada 3 wujudnya. Yang pertama benda padat, contohnya adalah gelas, pena, pensil dan sebagainya, meja, kursi, kayu, ya. Itu benda padat. Yang kedua, benda itu berwujud cair, misalnya adalah air putih, kemudian susu, kemudian air kopi, ya, kemudian minyak goreng. Itu wujud yang kedua, yaitu benda berwujud cair. Dan yang ketiga, benda berwujud gas, misalnya adalah udara yang kita hirup ini. Kemudian kesimpulan lain yang bisa kita ambil adalah masing-masing benda memiliki kegunaannya sendiri-sendiri. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau masih ada yang belum jelas dalam saya menyampaikan materi ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.